Situasi di tahap awal V-League tidak biasa. Kejelasan tim mana yang mendominasi kejuaraan jelas tidak terlihat, namun kondisi yang ada tampaknya terguncang karena kuartal Asia dan kinerja pemain yang menjanjikan. Saat kuda hitam bermunculan silih berganti, persaingan ranking juga menjadi semakin menarik. Namun prediksi tersebut belum bisa dibuat karena tim masih belum mencapai titik balik di babak pertama regular season. Di divisi putra, kubu Korean Air yang sempat berusaha merebut gelar juara gabungan untuk keempat kalinya berturut-turut sedang goyah. Korean Air saat ini hanya memiliki 5 poin dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Sangat menyakitkan kalah dari Warikard dengan skor set 2-3 pada tanggal 25. Ini adalah situasi yang tidak terduga bagi Korean Air yang diperkirakan juga akan mendominasi musim ini. Ji Seok Jeong yang dianggap sebagai striker terbaik di liga absen karena cedera. Di sisi lain, Warikard yang meraih kemenangan dari ketertinggalan dalam 165 menit terpanjang dalam sejarah menempati posisi pertama liga dengan 4 kemenangan berturut-turut sejak pembukaan. Kartu Wori yang dianggap lemah karena absennya Na Kyung-bok dan Hwang Sung-bin menimbulkan sensasi dengan darah muda seperti center Han Tae-jun. Dengan kemenangan melawan Korean Air, pelatih Shin Yang-cheol mencapai total pribadi 277 kemenangan dan mencetak rekor baru kemenangan terbanyak sebagai pelatih bola voli profesional. Oka Financial Group melihat dampak dari pemimpin barunya di Jepang, Ogino Message. Oka Financial Group saat ini tetap tak terkalahkan dengan 2 kemenangan liga. Meski baru memainkan 2 laga liga, namun dinilai tim tersebut jelas menunjukkan warna berbeda usai menjuarai kompetisi Piala Voli Profesional Piala Kobo yang digelar pada musim panas. Secara khusus, pelatih Ogino tidak seperti tren sebelumnya yang lebih menyukai servis kuat, meminimalkan kesalahan dalam melakukan servis dan berusaha lebih keras dalam memblokir, dan sejauh ini strategi ini berhasil. Di divisi putri, performa Asian Quarter menonjol. Khususnya dalam pertandingan melawan Hankook Life Insurance yang diadakan di Incheon pada tanggal 26. Cheong Kwanjang memimpin tim meraih kemenangan comeback 3-2 dengan Megawati Hangestri dari Indonesia mencetak poin terbanyak dalam permainan tersebut 31 poin. Kim Yeon Kyung Hankook Life Insurance berjuang keras tapi itu tidak cukup. Mega menitikan air mata di lapangan setelah pertandingan berakhir. Mega yang menarik perhatian sebagai pemain berhijab pertama di Finlagwar sejak liga dibuka, mulai menarik perhatian hanya dengan kepiawaiannya. Cheong Kwanjang juga melaju dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Ada juga tim yang tampil tidak sesuai harapan. Di divisi putra, Hyundai Capital menjadi contoh yang representatif. Hyundai Capital yang mencapai pertandingan kejuaraan musim lalu mengalami kekalahan mengejutkan keempat berturut-turut pada pembukaan musim ini. Bahkan Jeon Kwangin kembali dalam pertandingan kunjungan Korea Electric Power Corporation yang diadakan di Suwon pada tanggal 26, namun itu tidak cukup untuk mencegah kekalahan. Mengecewakan juga karena para pemain muda belum memainkan perannya. Pelatih Hyundai Capital Choi Tae-wo-ong mengatakan setelah pertandingan, mengingat usia mereka ada pemain yang masih membutuhkan lebih banyak waktu. Jeon Kwangin memimpin para pemain dengan baik di lapangan, tapi dia sendiri pun tidak dalam kondisi yang baik, ujarnya. Di divisi putri, Korea Expressway Corporation, pemenang musim sebelumnya, mencatatkan kemenangan ketiga berturut-turut. Tampaknya pemain kunci seperti Park Jeong-ah dan Jeong-dae yang telah meninggalkan tim karena free agent. Kabar buruknya juga karena Tanacha Suksot, mantan anggota timnas Thailand, baru saja bergabung dengan tim tersebut. Kim Jong-min, Direktur Korea Expressway Corporation, berpikir kami akan melakukannya secara perlahan. Begitu pula dengan IBK Industrial Bank of Korea yang merekrut mantan anggota timnas Thailand Ponpoon Gedpark juga mengalami 3 kekalahan beruntun. Industrial Bank of Korea adalah satu-satunya yang tidak mencetak 1 poin pun. Industrial Bank of Korea juga tampaknya membutuhkan waktu bagi setter Ponpoon untuk berbaur dengan tim. Duel antara Red Sparks dan Pink Spiders berlangsung di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Kamis 26 Oktober 2023. Red Sparks tertinggal 0-2 setelah kalah 21-25 dan 26-28 pada 2 set pertama. Namun, Megawati DKK mampu membalikan keadaan pada 3 set selanjutnya dengan kemenangan 25-22, 25-7, dan 18-16. Namun, yang menjadi sorotan pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, adalah penampilan pemain asing Giovanna Milana setelah pertandingan melawan Hankook Life Pink Spider pada tanggal 26 Oktober 2023. Bahkan ketika para pemainnya yang meraih kemenangan comeback dramatis hari itu menangis. Dia menunjukkan sikap rendah hati dan berkata, "Saya senang, tapi menurut saya ini belum waktunya," dan memuji penampilan Jia.
Sejak peluit wasit dibunyikan hingga set kedua, Jeong Kwan-jang terpojok dengan kekalahan set pertama dan kedua berturut-turut dari Heungkook Life Insurance. Khususnya, set kedua hilang setelah pertandingan ketat yang berakhir dengan DC. Dalam situasi 25-25, Spike Jia keluar dari garis lapangan dan keseimbangan permainan mulai berpihak pada Heungkook Life Insurance. Mesin pencetak gol Megawati Pertiwi mencetak gol untuk menjadikan kedudukan 26-26, namun serangan Jelena Mrazenovic dari Heungkook Life terus berhasil mengakhiri set kedua pada 26-28. Terhadap Jia, yang berdiri di depan net dengan ekspresi sedih, komentator permainan menghela nafas dengan penyesalan, berkata, "Di saat seperti ini, pemain asing harus melakukannya." Jeong Kwan-jang memulai serangan balik dengan merebut set ketiga 25-22. Namun daya serangan Jia tak bangkit kembali. Jia hanya mencetak 6 poin melalui set ketiga, dan tingkat keberhasilan serangannya adalah 27,27%, terendah di tim. Ada sebanyak 8 kesempatan. Itu adalah momen ketika ekspektasi pelatih Go, yang mengatakan sebelum pertandingan, "Saya menantikan Jia hari ini," menjadi sia-sia. Namun mulai set keempat, daya serang dan blocking mereka mulai bangkit dan mulai melambung. Jia mencetak 3 poin melalui pemblokiran pada set keempat saja, dan dengan percaya diri meningkatkan kekuatannya untuk memenangkan 4 poin lagi. Heungkook Life Insurance menyerah 4 poin di awal permainan, dan ketika resepsi runtuh, mereka tanpa daya menyerah 4 set 7-25. Jeong Kwan-jang juga mencatatkan rekor skor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencetak 12 gol berturut-turut. Di set kelima, Jia memainkan peran ganda bersama Mega dan mencetak 15 poin bersama. Dalam situasi Deutsche berdarah yang mencapai kedudukan 17-16, servis terakhir dimulai dari tangan Mega dan diakhiri dengan spike Jia. Pada hari ini, Jia mencetak 14 poin di set keempat dan kelima saja, mencetak total 20 poin, dan menyelesaikan pertandingan dengan pencetak gol terbanyak kedua di tim. Setelah Mega 31 poin, Yelena dan Kim Yeon Kyung dari Heungkook Life Insurance juga mencatat poin terbanyak dalam satu permainan. Masing-masing mencetak 26 dan 25 poin. Tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan Jia, yang terlambat hidup kembali. Perolehan 31 poin oleh atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mengantarkannya kembali menjadi MVP setelah membantu timnya meraih kemenangan melawan Incheon Heungkook Life Pink Spiders. Ya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang diperkuat Megawati menang comeback saat melawan tim kuat Incheon Heungkook Life Pink Spiders yang belum terkalahkan di KOFO V-League musim ini. Selesai pertandingan, Megawati menangis dan mendapat pelukan dari rekan-rekan timnya. "Saya bersyukur kepada Allah SWT, teman-teman, pelatih dan para staf yang sudah membantu," kata Megawati dalam wawancara bersama KBSN. "Semua perjuangannya bagus dan tidak mengalah sampai akhir. Terima kasih kepada mama dan keluarga, terima kasih sudah berdoa untuk saya," ucapnya. "Alhamdulillah saya senang banget dan saya bisa seperti ini karena dukungan teman-teman tim, tutur pemain yang dijuluki Megatron ini."